Saya sejak SMA bolosnya malah ke museum dulu. Museum, terus mulai tertarik gini. Dulu kan pernah bikin teater kampung di sini pada 17-an gitu kan. Tapi kan dulu sederhana banget kan, pakai apapun yang bisa dipakai gitu. Dan belum zaman internet juga ya? Belum zaman internet gitu kan. Itu nyari bahannya di mana? Ya macam-macam lah, pokoknya apa yang bisa dipakai itu kan. Enggak, maksudnya riset dulu enggak untuk? Dulu enggak. Yang penting kan hanya sepengetahuan lihat buku. Terus lihat film, masuk terbatas. Terus mulai mengenal dunia seperti ini, namanya reenaktor. Reenaktor atau reka ulang sejarah itu saya sudah sekitar 8 tahun yang lalu. Itu semacam komunitas reka ulang sejarah. Ada di Indonesia ada sebenarnya. Awal mulanya kan. Maksudnya pusatnya itu ada? Pusatnya enggak sih, cuma kan se-Indonesia itu ada beberapa di daerah. Kalau di Yogyakarta ada Yogyakarta 45, di Bandung ada, di Bandung juga ada. Terus kita sering kumpul bareng. Kalau di Temanggung ini gimana? Temanggung ada Temanggung Reenaktor Indonesia, TRI. Terus di Magelang ada, makanya kan kalau kita ada namanya Lebaran Reenaktor. Hari raya. Hari raya Reenaktor itu biasanya event-event di Jogja, misalnya Seranggung 1 Maret. Itu teman-teman dari luar kota se-Indonesia datang ke Jogja, biaya sendiri, pakai properti seperti ini sendiri, terus main bareng. Udah setelah main pamitan pulang, mereka dapat kesenangan sendiri. Kalau yang kedua itu di Surabaya. Surabaya itu kan pertempuran Surabaya. Nah, teman-teman itu kan dari awal sudah diplotting. Itu divisi. Yang di luar kota. Kamu bagian apa? Kamu pengen apa? Nah, nek pengen tentara Indonesia berarti sejak awal memang kostumnya yang dibawa tentara Indonesia. Terus kalau memang Inggris, ya sudah kita gear lengkap Inggris gitu. Itu biaya sendiri, Mas? Biaya sendiri enggak. Sampai sana, Mas? Untuk akomodasi dan lain? Enggak ada. Kita biaya sendiri karena memang seneng ya. Kalau di Surabaya kan biasanya kan pusat di Tupal, Tugu Pahlawan, kita jalan kaki sekitar 15 km. Dari 15 km itu dibagi beberapa titik, kita teater pertempuran dengan teatrikal. Kalau di Surabaya kita disupport dari TNI AL, dari Pemkot untuk misalnya untuk ledakan itu efeknya. Tapi ya seru juga. Tapi kalau untuk daerah kita Mas, paling Magelang Mas ya? Magelang paling. Yang agak aktif ya. Ada beberapa maksudnya penggiat-penggiat yang memang. Magelang kan paling MTD itu paling acara MTD baru itu. Kalau saya pribadi di Temanggung, saya pernah bikin film, 2 kali bikin film tentang tentara pelajar Temanggung. Ceritanya asli memang dari veteran tentara pelajar. Terus syutingnya di Kandangan. Memang itu biaya sendiri. Letaknya sendiri, iya. Biaya sendiri. Saya bawa properti 1 mobil, ya sudah, bawa gitu. Maksudnya ini film independen gitu. Film independen. Tidak dibiayai oleh siapapun. Tidak dibiayai oleh siapapun. Yang kedua, pernah saya bikin teatrikal atas perintah dari Dandim Temanggung. Ada momennya. Ya, 2017 ketika mbah saya juga veteran, masih sugeng. Terus waktu itu alun-alun masih dibongkar gitu. Nah, atas perintah Dandim saya diminta bikin teater tentang sejarah Temanggung. Nah, ya saya mengakomodir dari beberapa personel, dari SMK, dari kepolisian, dari Kodim sendiri, dari komunitas ontel itu ikut serta gitu. Dibiayai oleh Kodim, terus disupport bedil senjatanya dari Kodim juga, propertinya. Terus komunitas sivilis itu juga ikut. Nah, jadi memang gerakan bersama Mas ya? Gerakan bersama waktu itu. Nah, itu yang terakhir saya bikin ini pada waktu kirap bendera sepanjang berapa meter ya, sekitar ada 100 meter gitu. 2 tahun yang lalu di alun-alun Temanggung saya bersama teman-teman dari Klepu Pring Surat. Nah itu bikin teatrikal tentang teman-teman dari Klepu, daerah Pringapus dan sebagainya. Ya, tapi memang yang Klepunya saya minta di sini. Karena memang dari awal memang saya pengen main. Dan memang anak-anak sana itu termasuk kreatif ya? Kreatif. Yang itu terkenal juga Mas? Iya.
properti dari saya tak angkut ke sana semua. Mereka lebih kreatif. Dia membuat replika Hotel Yamato dari di apa kayak karnaval mobil itu. Terus naik ke atas juga puncak ada bendera merah putih biru dirobek. Itu yang bikin terharu di situ. Ya terakhir saya bikin teatrikal ya tahun itu. Lain-lainnya palingnya hobi saya apa riset terus sama teman-teman redaktor luar kota. Lebih. Nah dengan adanya perkembangan zaman dengan internet seperti ini lebih memudahkan atau seperti apa? Dengan ada memudahkan literasi. Iya, memudahkan karena dengan ada rujukan Mas ya? Iya, ada rujukan juga. Terus saya bisa kan saya punya pakaian nih gear, satu gear lengkap, saya foto. Saya upload di internet lah di Facebook saya. Itu kan kok orang bertanya ini apa gitu kan. Lebih menimbulkan ketertarikan ya. Ketertarikan. Terus orang kan akan bertanya dengan saya berpakaian seperti itu, orang tidak akan ketika karnaval, saya kan karnaval orang sembarangan gitu kan. Nah, lebih ada pakemnya. Terus kalau saya lihat di beberapa foto-foto jenengan yang di media sosial ada juga memang fotografer juga dia bergaya fotografer zaman dulu. Iya memang. Apa pakai kamera zaman dulu juga Mas? Sebenarnya kamera baru, cuma dibungkus. Oh, siap. Dibungkus. Ada ya, Mas? Iya. Skinnya ya. Mungkin kreativitas dari teman-teman fotografer sendiri. Karena memang kita di aturan renaktor ketika ada teater atau teatrikal dari fotografer yang mau ikut itu nggak boleh bebas. Kayak saya gitu harus pakai gear lengkap. Misalnya dia pejuang ya pejuang. Iya. Belanda ya Belanda gitu kan. Terserah mau minjem di mana gitu. Tapi biasanya dari para penggiat juga Mas? Iya, dari para penggiat juga ada. Terus teman-teman fotografer yang ingin ikut, terus pinjam bajunya boleh aja nggak? Ada nggak? Nah, gitu. Tapi mereka tetap harus mengikuti aturan. Nah, terus yang ketiga itu ketika aturan renaktor tidak boleh memakai barang-barang modern. Jam tangan. Terus jadi detail kacamata. Kacamata memang harus menyesuaikan. Kayak saya kan bunder ya. Harus seperti ini bunder gitu. Terus kegiatan sekarang untuk Mas ini menarik nih kalau di musim-musim Agustus ini dengan persewaan ini seperti apa? Dengan persewaan ini kan sebenarnya kan udah berapa tahun ini Mas? Gimana? Udah berapa tahun? Kalau persewaan ini udah 5 tahun. Ya yang jelas income masuk ya, masuk. Terus kalau saya ketika persewaan nggak serta-merta melepas gitu. Tapi saya memberikan pemahaman tentang cara berpakaian. Edukasinya. Jadi ketika nyesewu, ini kan, ketika memakai peci pejuang ini, jadi pakemnya kan gini kan. Tapi kalau pejuang dulu enggak, miringnya gini. Itu karena apa Mas? Karena dulu kalau filosofinya kalau miring ke kanan itu petempur, siap tempur gitu. Jadi kan contoh kecil seperti itu. Terus kalau pegang unit atau senjata, kan kalau sekarang kan modelnya taktikal ya Mas. Taktikal kan gini kan. Enggak kalau pegang stand gitu ya biasa gini aja. Seperti ini. Gini. Jadi mereka belum punya pemahaman tentang taktikal gitu. Kalau sekarang kan nginceng-nginceng ya. Memang beda ya. Kalau dulu kan nembak ya gini. Dadat gitu. Jadi selain ini Mas, selain memang bertujuan untuk artinya ada sesuaikan dengan hobi mendatangkan rezeki lah juga. Tapi memang ada ini ya, memang ada sisi edukasi bagaimana supaya karnaval itu juga sesuai dengan yang dulu terjadi gitu ya. Jadi kalau ada seseorang yang nyewa ke sini, saya tanya, Mas ini konsepnya apa? Temanya apa? Misalnya temanya Sudirman, berarti kan saya harus menyediakan properti Sudirman, misalnya jubah atau belangkonya gitu kan, paling jubah belangko itu yang mirip-mirip dulu. Terus ceritanya seperti ini Mas, jangan melenceng dari ceritanya, karena kan takutnya orang itu ketika berteatrikal tentang sejarah kan sakrape dhewe, tapi memang harus ada alur ceritanya. Kalau ini misalnya Mas ini kan, besok ceritanya apa? Ambarawa. Lah Ambarawa itu yang main siapa? Ada misalnya ada Belanda, ada Inggris, ada Jepang. Lawannya siapa? Indonesia. Nah, gitu. Jadi kan edukasinya seperti itu ke saya. Karena juga itu bakalan dijadikan patokan di beberapa daerah. Iya, seperti mungkin mas-mas ini yang datang juga dia akan ke depan akan seperti itu. Ini terlepas mau nyewa di sini monggo tapi minimal edukasi kita udah jalan ada ya kayak yang di
di Keranggan itu kan dulu kesini ya, Keranggan itu kan nyewa kesini. Ceritanya apa Mas? Belanda apa? Ya ada yang naik kuda Mas. Silahkan naik kuda. Karena mungkin zaman dulu kan kita nggak mengetahui kan. Tetapi jangan melenceng dari cerita aslinya. Karena dia keluar pelurunya banyak. Terakhir Mas, harapan jenengan sebagai pelaku artinya yang nguri-uri sejarah ya, itu seperti apa sih Mas terhadap anak-anak muda terutama Gen Z di hari ini seperti apa? Kalau harapan saya sih, karena negara ini juga terbentuk dari para pejuang dulu, intinya kita itu nggak boleh melupakan mereka-mereka yang sudah membangun negara ini, mulai dari para pejuang itu kan macam-macam Mas, yang berjuang membawa senjata ataupun yang tidak membawa senjata. Harapannya adalah anak-anak muda ini tetap belajar tentang sejarah, karena dasar sebuah negara adalah sejarah. Kalau sejarahnya sudah hilang, maka dasar negaranya juga akan hilang. Kalau sejarahnya sudah dihilangkan oleh kelompok-kelompok tertentu, maka generasi muda tidak akan pernah mengenal sejarah tentang berdirinya negara ini. Terima kasih.